يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Haji Dr. Abdul Heri selaku penceramah pada malam hari ini. Bapak-bapak, Ibu, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah SWT. Pertama dan utama, marilah sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Iman yang kita cintai. Selawat yang sangat kita sampaikan kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nafas Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau dari yang berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian rutin kita selama waktu pada malam hari ini, insya Allah kita akan bahas mengenai sholat sunnah yang nanti akan disampaikan oleh bapak kita. Kami tidak akan memperpanjang kalimat, langsung saja waktu dan tempat kami bersalah dengan segala bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Imam Masjid beserta staf-stafnya dan hamba-hamba Allah yang telah datang ke rumah Allah ini yang saya muliakan. Pertama-tama tidak boleh kita lupakan untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dirasa atau tidak dirasa, nikmat Allah dicurahkan kepada kita ini luar biasa. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita luar biasa banyaknya. Sudah bertahun-tahun kita ini menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu dihitung oleh Allah dengan uang, maka sungguh kita tidak bisa membayarnya dengan uang, dengan harta kita, nikmat-nikmat Allah ini. Tapi Allah hanya menyuruh kita, memerintah kita supaya kita ini menyembah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayuhan nas, hai manusia, ubudullah, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pernyataan dari Allah. Allah memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tiang agama. Bulan ini adalah bulan pencanangan salat. Sebenarnya sebulan ini, bulan Rajab ini, kalau kita boleh dikatakan nama lain daripada bulan Rajab adalah bulan salat. Karena Allah menurunkan salat itu, Allah memberikan kepada Rasulullah SAW itu di dalam bulan Rajab, yaitu malam ini. Coba malam ini 27 malam ini lah. Nah, malam 27 nya malam ini lah. Ya, jadi malam hari ada malam ini. Nah, jadi masjid kita ini kalau tidak salah dulu itu tidak mau melaksanakan Isra Mi'raj kalau tidak pada malam hari itu. Ada beberapa masjid, termasuklah Masjid Taqwa sana, Masjid Nurul Islam di Pal 10 itu malam ini. Pokoknya tidak mau lari daripada hari-hari itu tadi. Nah, kita ini telah ada kemajuan dan terbatas kepada hari-harinya. Kan sudah kita dulu lah. Nah, sudah. Jadi itu. Bulan ini adalah bulan perbaikan sholat. Yang belum sholat diajak supaya sholat, yang sudah sholat diajak sholat berjamaah, yang sudah sholat berjamaah diajak menambah sholat-sholat sunat yang penting. Nah, sholat-sholat sunat. Jadi kita ini mengharapkan menghadap bulan Ramadan ini, di antara amalan-amalan bulan Ramadan itu, selain daripada kita berpuasa dan bertadarus di malam hari, kita dianjurkan untuk mengaktifkan sholat-sholat sunat, baik sholat sunat malam maupun sholat sunat di siang hari. Ada 5 macam sholat sunat yang tidak terbatas pada waktunya. Kapan saja. Nah, kapan saja. Kalau rawatib ada apa? Sholat rawatib ada waktunya. Ini sholat sunat yang tidak terbatas waktunya. Satu yang perlu kita amalkan mulai sekarang ini, apalagi nanti bulan Ramadan. Satu adalah sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat itu kapan saja Pak? Siang, malam, sore boleh, tengah hari boleh, pagi hari boleh. Sholat sunat hajat. Kapan kita itu berhajat, langsung kita itu menghadap kepada Allah dengan cara sholat. Jadi itu, kapan kita ini berhajat, ada hajat. Contoh misalnya sedang menyekolahkan anak, atau anak sedang masuk ujian polisi atau tentara, kita betul-betul supaya anak kita ini lulus. Nah, ditolong dengan amalan sholat hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Setiap kita rukuk, setiap kita sujud, hati kita mengatakan kepada Allah, ya Allah luruskan anak saya, ya Allah luruskan anak saya, ya Allah luruskan anak saya. Dalam hati. Kalau itu bahasa Indonesia. Kalau itu bahasa Arab,
Allahumma ij'al waladin najihin, Allahumma ij'al waladin najihin. Itu boleh disebut kalau itu bahasa Arab. Ya Allah, artinya ya Allah jadikanlah anak saya ini lulus, ya Allah jadikanlah anak saya ini sukses. Nah itu boleh. Waktunya kapan? Boleh siang, boleh pagi, boleh malam. Tetapi yang paling bagus itu adalah di pertengahan malam. Nah, di pertengahan malam sebagai sholatul lail. Sholatul lail. Rajin-rajin sholat hajat supaya hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kepada orang yang kalau ada hajat langsung sholat. Sholat itu kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan kalau ada masalah itu mengandalkan kehebatan kita, kita pecah sendiri. Atau mengandalkan saudara-saudara kita. Kita bertanya kepada saudara kita, mengharapkan pemecahan dari saudara kita, solusi dari saudara kita. Ini adalah tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disenangi oleh Allah adalah kalau ada kesulitan langsung berdialog dengan Allah, yaitu melalui sholat tadi, sholat hajat 2 rakaat. Kepingin lagi supaya dekat lagi, tambah lagi 2 rakaat. Tidak terbatas. Nah, jadi tidak terbatas waktu, tidak terbatas rakaatnya. Bukan harus 2 rakaat. Tambah lagi. Allah sangat suka dengan orang yang selalu mengajukan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah Allah yang mengabulkan. Maka dikatakan oleh Nabi mengajarkan istrinya, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan sampai kita ini mengandalkan kehebatan kita meskipun seketika mata. Wala takilni ila nafsi, jangan ya Allah jangan jadikanlah saya ini mengandalkan diri saya ini, mengandalkan kehebatan saya ini, mengandalkan kebolehan saya ini meskipun sekejap mata. Nah, berapa lama lah sekejap mata? Artinya Allah menyuruh kalau kamu mau sesuatu andal yang diri saya ini, kata Allah. Seluruhnya saya yang mengatur, seluruhnya saya yang menjadikan. Allah khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Jadi itu yang pertama. Salat apa tadi Pak? Hajat. Salat hajat. Nah, biasakan salat hajat. Apa yang nak kita mau kepada Allah tu minimal 2 rakaat itu salat hajat. Apa sebab? Nah, sebab kalau itu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sekaligus memberi keberkahan di dalam permohonan itu. Mohon menikahkan anak, salat hajat. Salat hajat itu apa? Ya Allah, sukseskanlah acara anak saya ini. Ya Allah, kau lindungilah anak saya ini daripada sekian bala. Ya Allah banyak permohonan itu. Ya banyak permohonan. Jadi Allah yang mengatur semua. Tadinya Allah ingin menurunkan bala terhadap kegiatan kita. Apa itu hujan, apa itu petir, apa itu kilat, apa itu angin puting beliung. Dengan adanya kita salat hajat itu, maka Allah darikan ke tempatnya lain, diselamatkan dari tempat kita. Itu kalau kita berhajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salat hajat. Kemudian ada salat sunat juga yang namanya yaitu salat tahiyatul masjid. Besar juga pahalanya. Jangan kita masuk masjid di Iba tidak pakai sholat sunat tahiyatul masjid. Ada 2 kesempatan kita ngambil pahala besar itu. Kalau sholat tahiyatul masjid itu ketika kita masuk masjid tidak sempat sholat tahiyatul masjid, ada penggantinya. Apa penggantinya? Tasbihat. Baca tasbih 4 kali. Masuk, baca doa masuk masjid. Kemudian baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu sudah menduduki sholat tahiyatul masjid. Pahalanya sama, ya pahalanya sama. Kalau kita tidak mau sholat atau tidak sempat sholat, baca tasbihat itu pun tasbihat yang jelas diatur oleh Rasul. Tapi kalau tasbihat waktu membawa mayat tidak ada tuntunannya. Teruslah saya ingatkan ya, mayat keluar dari masjid nak menggotongnya, ya gotongnya mikul itu apa kata orang? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diikuti subhanallah walhamdulillah, tidak ada. Yang subhanallah yang kita baca itu untuk kita itulah, bukan untuk yang kita pikul orang lain, itu bukan untuk kita. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari pertama kita mengurusi mayat itu adalah Allah, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau dari saya sebanyak itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, terus itulah yang sepanjang jalan. Bukan subhanallah, ada lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya untuk kita. Tidak ada pertolongan untuk mayat, itu tidak ada. Nah itu jadi jangan salah salah itu. Wah itu Pak Doni ini lagi buat orang di TV, di situlah namanya tontonan menjadi tontonan di TV. Memang ada Pak, memang ada membawa mayat itu di film itu. Apa kata bintang film itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Anda kita daerah ini ikut itu bukan kiai itu. Orang bacanya jangan mudah lurus, itu yang kita ikuti. Yang kita ikuti yang dibuat oleh Rasul. Allah dibuat oleh Rasul itu Allahumma ighfir lahu laki-laki, Allahumma ighfir laha perempuan. Itu aja. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Ya dapat Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Artinya ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah mayat ini, ya Allah ampunilah. Nah ini kita mendoakan mayat. Bukan subhanallah walhamdulillah. Nah perlu diketahui itu Pak, ya jangan kita ikut-ikutan, jangan kita ikut-ikutan yang tidak ada tuntunan. Nah oh bagus Pak kata-katanya, iya bagus kata-katanya, kata-katanya memang bagus, berpahala. Tapi kita ini dalam rangka membantu mayat, membawa mayat. Kalau tidak membawa silakan seharian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tidak ada buruknya dah, bagus. Tapi karena membawa mayat itu tadi tidak ada efeknya pada mayat, tidak ada. Yang ada tadi apa? Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Termasuk yang memandikan mayat. Yang memandikan mayat itu jangan ngobrol, jangan bengong, tapi ucapkanlah. Kalau dia laki-laki sambil menggosok-gosok itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Terus itu. Apa nak dikeluarkan suaranya atau tak dikeluarkan suaranya, terserah seperti itu. Jangan bengong. Jadi tidak ada waktu tanpa mendoakan mayat. Kalau ibu-ibu Allahumma ighfir laha warhamha, itu lebih bagus daripada doa-doa yang ada itu. Ya. Allahumma ja'al libasahu anil apa tu? Anil karim. Allah ja'al libasahu anil karim. Itu doa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang doa Al-Quran ini masih tinggi nilai doa Al-Quran Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Nah itu Pak, yang memandikan mayat, ya, yang mengangkatkan mayat itu juga tidak tahu baca apa-apa, dari kepada Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Yang bisa banyak dikit warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ada juga Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, jangan wa'afihi yang itu. Ada juga yang membaca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'anha, hi-nya salah. Nanti waktu wa'afiha, pokoknya ha semuanya, yang lagi perempuan ha semuanya, yang laki-laki hu semuanya atau hi semuanya. Itu aturan daripada Al-Quran.
Yaitu sholat apa tadi Pak? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau tidak ada sempat sholat tahiyatul masjid, ganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu tempatnya. Yang waktu menggotong mayat ini tidak di tempatnya. Ya, tidak ada tuntunan. Menggotong mayat mengatakan subhanallah walhamdulillah, itu tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunannya Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Kemudian sholat sunat ba'dal wudu. Nah, sudah kita wudu Pak, sudah kita wudu ya, kita baca doa wudu. Sudah wudu, baca doa itu asyhadu an la ilaha illallah. Apa lagi Pak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu yang ada. Boleh kita tambah dengan yang kalimat yang tinggi lagi, waj'alni minal mukhlasin. Jadikanlah saya ini orang yang ikhlas dalam beribadah. Itu artinya. Jadikanlah ya Allah, saya ini orang yang ikhlas dalam beribadah. Sebab ibadah itu sehebat apapun juga, kalau tidak ikhlas, tidak tolak. Maka perlu didoakan, perlu minta Allah kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ini orang yang ikhlas dalam beribadah. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya diterima oleh Allah. Orang yang tidak ikhlas beribadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Penting, waj'alni minal mukhlasin. Itu ditambah. Kemudian kata Rasul, orang yang mengucapkan doa sesudah wudu tadi, Allahumma atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni minal mukhlasin. Tambah dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang membaca doa sesudah wudu tadi, kalau dia baca itu, maka Allah bukakan 8 pintu surga. Allah buka 8 pintu surga untuk orang yang berdoa sesudah wudu itu tadi. Maka setiap pintu surga itu dipersilakan untuk pilih ke surga mana dia. Surga mana dia? Apa dia yang pilih masuk surga Ma'wa? Apa surga Jannatul Na'im? Apa surga Jannatul Firdaus? Silakan pilih. Bagi orang yang baca doa sesudah wudu, Allah menja'alni minat tawwabin tadi. Jadi tinggal tak rugi, ya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan pintu surga yang 8 itu terbuka untuk orang yang membaca itu, maka kita dianjurkan meminta surga Jannatul Firdaus, ibu kota surga. Nah, itu ibaratnya itu Pak, ibu kota surga. Kalau di Indonesia ini ada provinsi Jawa Timur, Surabaya misalnya, ada Medan, ada Palembang, ada Jambi, ya, ada Padang, sama itu. Ibu kota kita mana? Jakarta. Nah, itu juga ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, Jannatul Na'im, surga Na'im, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Kemudian yang surga Firdaus ini ibu kota surga. Apa-apa yang ada di surga-surga yang lain itu disuplai dari surga Firdaus. Rasul-rasul, nabi-nabi kumpul di surga Firdaus. Maka kita niat minta kepada Allah, Allahumma adkhilni jannatal firdaus bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ini pintu surga dah buka ini. Sesudah wudu tadi, sudah baca niat doa wudu tadi, Allah buka pintu surga di depan. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, karena pintu surga ini sudah terbuka, saya ingin memilih surga Firdaus, itu ibu kotanya surga. Ibaratnya ibu kota surga, surga yang paling tinggi, surga yang paling mewah adalah surga Firdaus. Nah, kita pilih itu. Kita pilih itu. Oh Pak Ustaz, kan surga Firdaus itu persyaratannya banyak. Ya, persyaratannya banyak. Tetapi kalau kita minta kepada Allah, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mencukupi persyaratan-persyaratan itu. Kalau sudah Allah berkehendak.
Allah masukkan kerajinan dalam diri kita ini untuk beribadah. Kalau Allah memang betul masukkan kita ke surga Firdaus itu, Allah takdirkan kita, berikan kita ini taufik dan hidayah supaya kita ini mengamalkan syarat-syarat untuk masuk surga Firdaus itu. Allah yang berbuat, kita ini hanya sebagai wayang saja. Apa yang dibuat oleh Allah pasti terjadi. Allah hanya mengatakan, apabila Allah yang ingin itu mengatakan kun fayakun. Kita gitu ya Allah. Dengan gitu ya. Nah, itulah solat-solat yang tidak ada terbatas waktu. Kemudian ada solat sunat istikharah. Ada solat sunat hajat tadi. Nah, ada solat sunat tahiyatul masjid, ada solat sunat wudu. Sekarang ada solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah itu artinya solat sunat apabila kita ini ragu dalam memilih, ragu dalam pilihan. Apa ini ya? Apa si A, apa si B? Ya, apa si C? Nah, itu kalau ragu itu minta keputusan dari Allah. Solat istikharah, solat minta pilihan. Nah, minta pilihan. Contoh, anak kita tamat sekolah SD misalnya. Kita jangan ikuti kehendak kita aja, meskipun kehendak kita itu sekolah agama. Belum tentu orang sekolah agama itu tanpa diizin oleh Allah itu belum tentu jadi. Banyak orang sekolah agama tapi tidak jadi. Banyak orang tamat sekolah agama tapi tidak jadi. Sekolah agama akhirnya jadi KPU. Ya, kerja di kantor KPU. Di mana agama yang diletakkan itu? Padahal jurusan agama, tamatan IAIN ada yang tertentu. Nah, kalau kita mau menentukan pilihan kita itu dengan syarat solat istikharah 2 rakaat. Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat istikharah 2 rakaat karena Allah. Istikharah, ya Allah, anak saya ini mau melanjutkan sekolah, kemana yang terbaik ya Allah? Minta pendapat Allah. Anak saya ini apa masuk SMP, apa masuk S atau MTS? Jangan langsung anak sekolah langsung kita masuk SMP, anak sekolah masuk MTS. Jangan. Itu namanya mengandalkan diri kita sendiri itu. Yang mengandalkan kekuatan kehebatan diri sendiri tanpa melibatkan persyarat Allah. Di situ itu kesalahan kita. Kesalahan kita. Nah, jadi kita bicara dengan Allah. Kalaulah di dalam hati kita itu nanti, di dalam hati anak kita nanti, oh Pak, saya mau ke SMP Pak ini. Kalau sudah istikharah, anak kita pergi SMP, hati kira kita berangkat SMP, sekolah SMP. Masalah SMP. Nanti Allah yang menyusun skenario yang itu, nanti Allah menyusun, meskipun dari SMP nanti Allah menyusunkan jalan-jalan itu, jalan-jalan yang bagus bagi Allah. Tapi kalau kita mengandalkan kehebatan kita, masuknya MTS, masuknya Aliyah, masuknya IAIN, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Allah menjadikan ya sesuatu yang kita menjadikan kecewa kepada anak dari sekolah agama itu. Kan itu ada sekolah agama tapi tidak jadi. Ya, tidak jadi orang taat maksudnya. Ya, tidak jadi orang taat. Kemana dibayar? Ya, kemana dibayar? Nah, kalaulah tamatan-tamatan agama itu Pak, tamatan-tamatan agama itu diridhoi oleh Allah. Contohnya apabila dia ini rajinlah di masjid, tamat pesantren. Ya, kalau dia diridhoi oleh Allah, ke masjid ni lari aja. Tamat pesantren, tamat IAIN, sekarang UI itu. Berapa banyak ini sudah sejak tahun ini? Betapa ada jamaah sholat kita ini dan orang-orang mereka itu dan tamatan itu. Tak ada. Meskipun doktor tidak ada juga ke masjid juga, profesor tidak ada senang juga ke masjid juga. Tapi kalau undangan Pak Gubernur, cepat-cepat dia datang.
Cobalah dokter profesor itu diundang oleh gubernur, wali kota, cepat dia datangnya. Tapi kalau ke masjid payah. Nah, ini hidayahnya ini. Ini hidayahnya. Ilmu tinggi, ilmunya tinggi. Kalaulah dikasih oleh Allah hidayah, banyaklah orang-orang hebat yang sholat di dekat kita ini. Kita yang bodoh-bodoh biar datang. Orang-orang hebat-hebat itu bukan profesor tu payah nak nengok ke masjid. Hanya Jumat saja. Ini faktornya faktor kita ni, mengandalkan diri sendiri, tidak mau mengikuti, menunjukkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fungsinya istikharah. Ya, minta pilihan. Ada pilihan, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Allah senang. Nah, kalau kita ini manusia ini, orang minta kepada kita, sekali dua lah bayang muka kita yang agak terang. Kalau sekali orang datang ke rumah minta kepada kita, masih terang hati kita. Ya boleh, silakan. Apa butuh duit? Ya, duit. Terang hati kita. Kadang minggu depan datang lagi ke rumah kita nak minta bantuan duit juga, agak murah kita mata kita deh. Nah, yang ketiga kalinya mulai dikata, kau ni sering-sering minta sama saya ada apa ni? Nah, tak ada senang lagi orang minta. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak apapun juga kita minta sama dia, Allah senang dan tidak habis khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak habis. Jadi itulah yang nak kita lakukan di bulan Ramadan ini yang kita amalkan, yaitu salat sunat apa tadi? Apa pertama tadi apa Pak? Hajat. Yang kedua masjid. Apa sebab? Sebabnya sebelum tidur malam itu jangan-jangan kita sesudah tidur nanti kita tidak bangun lagi Pak. Dah bangun lagi, langsung pingsan, langsung sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Dah sempat tobat lagi. Dosa lebih banyak, tapi tobat dah sempat lagi. Maka sebaiknya sebelum kita tidur itu solat tobat 2 rakaat. Solat tobat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau kita sudah tidur, tahu-tahu meninggal, kalau tobat kita itu diterima oleh Allah, kita dibersihkan oleh Allah.